Dari studio RRI Gorontalo, inilah siaran belajar di RRI Kelas Inspirasi. Siaran yang memberikan inspirasi kepada siswa untuk pilihan cita-cita di masa depan. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Inspirasi untuk siaran perdana kami hari ini. Seperti yang sudah kami hadirkan sebelumnya, di awal sudah ada Bapak Gubernur kita, Bapak Rusli Habibie, didampingi langsung oleh istri tercinta Ibu Ida Syaidah Rusli Habibie di siang ini. Dan Anda juga pendengar bisa bergabung dengan kami di layanan telepon kami 0821 9664 8664. Ada tadi lagu yang viral dinyanyikan tadi langsung oleh Pak Gubernur dan Ibu. Wah, itu suara asli. Yang tadi itu suara sudah di ininya ya Pak ya, sudah sudah ada efek-efeknya ya. Tapi kedengarannya lebih asik suara asli Bu ya. Ya, silakan Pak Gub. Ini inspirasi lagunya dari mana Pak Gub? Saya waktu itu lagi ngumpul dengan teman-teman, terutama Pak Weni Liputo. Waktu itu beliau Kadis Dikbudpora. Saya bilang kita ini telah melahirkan putra-putra terbaik dari Gorontalo. Presiden ketiga Bapak almarhum Prof Habibie dari Gorontalo. Pak Yus Badudu, ahli bahasa Indonesia dari Gorontalo, Pak Prof juga. Pak John Katili, ahli geologi juga dari Gorontalo. Banyak putra-putra Gorontalo yang pintar-pintar, hebat-hebat, dan sempat berkuasa. Contohnya Pak Habibie bisa jadi presiden, 21 tahun jadi menteri, terus jadi presiden, dari wakil presiden jadi presiden. Sehingga saya katakan ke teman-teman, coba kita menciptakan satu lagu yang bisa didengar oleh masyarakat, membuat masyarakat Gorontalo terinspirasi, bahwa Gorontalo itu pernah melahirkan seorang putra jadi presiden. Jadi judulnya Gorontalo Unggul. Unggul di bidang apa saja? Teknologi, pertanian, perikanan, perdagangan, semua. Jadi itu yang menginspirasi saya, dan kita sama-sama dengan Pak Weni, coba Pak Weni yang kita akan karang lagunya, dan alhamdulillah seperti yang sekarang ini. Jadi lagu itu memberikan inspirasi kepada masyarakat Gorontalo, termasuk Popa Eyato. Jadi cerita dulu itu Bu Umi, Gorontalo itu punya dua raja, Popa dan Eyato. Nah di situ mereka berperang, perang terus, tidak berkesudahan. Akhirnya dipertemukan oleh sahabat-sahabat mereka untuk berdamai. Nah perdamaiannya itu di Danau Limboto. Mereka berjanji ada cincin, mereka buang ke danau. Jika cincin ini ketemu, nah kita akan berperang lagi. Tapi kalau cincin tidak ketemu, kita sudahi peperangan ini. Gitu ya. Nah itu jadi inspirasi kita. Saya juga mengajak kepada kita semua masyarakat Gorontalo, tolong ini jadikan pelajaran kita, cerminan kita, untuk tidak saling gontok-gontokan, ya, baik sesama ya pengurus partai. Soal perjalanan politik, agenda politik silakan. Tapi setelah itu marilah kita bersatu lagi membangun Gorontalo. Makanya aku ada hanya untukmu, Gorontalo satu. Satu Gorontalo, mari kita bangun bersama-sama. Kita mencontohi Popa Eyato yang menyudahi peperangan mereka dengan membuang cincin di danau. Nah danau itu akan kita perbaiki juga, karena itu punya sejarah. Makanya saya bilang danaunya punya sejarah. Iya, di tengahnya danau punya sejarah. Begitu Pak Rusli ya. Iya, baik. Anda boleh bergabung dengan kami di layanan telepon 0821 9664 8664 khusus untuk para pelajar, karena ini adalah program Ibu Pertiwi Memanggil Kelas Inspirasi. Inspiratornya adalah seorang Gubernur Gorontalo didampingi oleh istri tercintanya. Kita sudah tersambung dengan penelpon pertama. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang. Iya, dari siapa ini sayang? Dari Vidya Tulus Nadu Putri Hasan. Vidya ya, saya panggilnya Vidya aja ya. Iya. Iya, Vidya siswi atau sudah mahasiswi ini? Siswi ya? Iya, siswi. Siswi di mana sayang? SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo.
Vidya Lalantu, SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Vidya, di sini ada Pak Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo kita. Ini akan menjadi seorang inspirator bagi Vidya mungkin. Vidya bisa bertanya-tanya, mumpung ada Pak Gub di sini yang sukses dalam memimpin. Silakan Vidya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Gubernur Gorontalo. Waalaikumsalam, Nak. Gimana, Nak? Iya, saya mau bertanya kepada Bapak, hal apa saja yang dipikirkan Bapak pada saat Bapak masih duduk di bangku SMA, hingga Bapak bisa menjadi orang yang sukses seperti ini? Itu saja? Iya, cukup itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Vidya. Vidya dari SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Pak Rusli langsung dijawab nih Pak Rusli. Ya, langsung jawab ya, aja. silakan. Jadi gini, Nak, saya katakan tadi, saya dari kecil sudah punya cita-cita ingin orang yang hebat. Tapi mau jadi gubernur, bupati atau apa saja itu, saya nggak pikirin itu. Pokoknya jadi orang hebat. Bisa membantu orang tua, saudara, dan masyarakat. Itu aja cita-cita saya. Sehingga dengan cita-cita itu saya selalu tampil beda. Contohnya di SD, saya nggak terlalu pintar, biasa-biasa saja, normal. Ya, ada juga yang merah raportnya, dipukul sama bapak saya. Kenapa merah? Saya bilang nggak tahu, yang salah gurunya atau saya. Kamu kejawabnya begitu? Ya saya nggak tahu. Saya udah jawab pertanyaan, saya jawab, tapi ibu gurunya taruh merah kan bukan saya. Nanti kita tanya gurunya kenapa saya merah. Padahal saya sudah yakin menjawabnya benar. Saya bilang yang menaruh raport di saya biru dan merah itu ibu guru bukan saya. Jadi nanti kita tanya ibu guru. Dipukul lagi. Dulu orang tua itu, bapak saya apalagi, kalau tidur itu kita lewat di depannya saja ketakutan. Jangan sampai dia kaget, wah langsung ada rotan pukul. Jadi cita-cita saya nggak banyak, nggak muluk-muluk. Pokoknya saya mau jadi orang sukses. Dan ingin hidup enak, hidup bahagia dengan keluarga, bisa membantu orang tua saya, seorang janda, dan saudara-saudara, serta masyarakat. Itu saja. Jadi saya karena punya cita-cita itu jadi orang hebat, saya lihat orang hebat itu harus berjuang, pintar. Gak pernah kena lelah dan gak pernah kalah. Jadi saya dari SD itu sudah jadi ketua kelas, saya rebut ketua kelas. Kalau nggak ketua kelas saya ribut terus. Akhirnya ibu guru bilang daripada ini kacau terus bikin saya jadi ketua kelas. Nah, saya jadi ketua kelas 4 waktu itu. Kelas 4, 5, 6 itu saya ketua kelas terus. Dari kelas 4. 5, 6 itu saya dipilih jadi ketua kelas. Kenapa? Karena kalau nggak jadi ketua kelas saya bikin acak-acak di sekolah. Jadi akhirnya ditunjuk, setelah saya jadi ketua kelas aman semua. Dan saya ajari mereka, pagi-pagi kita udah di sekolah, udah nyapu. Dulu kan bangkunya itu agak berat. Bangku sekolah itu, meja dan bangku dan tempat duduk itu gandengan. Papannya tebal-tebal, itu susah digeser. Jadi kita nggak geser, kita sapu, papan tulisnya kita bersih-bersihin, kapurnya kita udah siapin situ. Jadi gurunya senang. Oh, pantasan dia rajin. Akhirnya saya dikasih ketua kelas. Kalau enggak, ya pokoknya macam-macam terjadi di sekolah. Pernah kelas 5, ini sejarah yang saya nggak pernah lupa. Kelas 5 SD, saya lewat dek, ini si Vidya. Tapi kalian jangan tiru ya, itu kan udah berpuluh tahun. Waktu SD, saya dengar lewat di Dewan Guru bahwa hari Sabtu libur. Hari Sabtu itu libur karena ada rapat guru-guru. Nah ada seorang guru masih keluarga saya mengusulkan, kalau begitu kita orang merebus singkong. Terus saya tanya singkong dari mana? Itu punya kelas 5 itu singkongnya udah bagus, sebesar-besar. Dulu kita punya bedeng. Jadi bedeng-bedeng tanggung jawabnya sekolah-sekolah. Saya dengar gitu, sorenya 3 orang teman saya ajak. Besok itu guru-guru mau libur. Cuma mau ambil kita sampai kasubi, itu singkong itu kasubi namanya Umi. Mereka rebus. Terus apa nggak mau bekeng? Sebentar malam kita mau gale itu singkong. Jadi singkongnya nggak dicabut Bu. Hanya tanahnya kita keluarin, kita ambil singkongnya, terus tetap tanahnya itu berdiri. Jadi mereka nggak tahu pagi-pagi mau dicabut, pagi-pagi mau dicabut, singkongnya udah nggak ada. Oh pasti Rusli lagi ini. Ya saya ngaku. Dan itu gentleman saya. Kamu cabut? Iya Bu. Kenapa? Ya daripada ibu guru makan kan kita langsung makan tadi malam. Jadi diakui begitu. Ya saya mengakui. Daripada saya cari, saya Bu yang cabut itu Bu. Mereka nggak salah, saya yang salah. Itu gentleman saya. Jadi cita-cita saya dek, anak Vidya,
Pokoknya ingin jadi sukses. Dari sukses itu kan harus bisa bersaing, harus bisa pintar, harus bisa punya akal sehat, dan harus banyak bergaul. Karena manusia sebagai makhluk sosial harus bergaul. Tanpa orang lain kita nggak bisa hidup. Benar sekali. Ya, jadi pokoknya mau jadi apa aja deh. Saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya, 4 orang anak saya, pokoknya kalian, saya tidak mau juruskan kamu jadi apa. Kalian sekolah kalian pintar, silakan ikut telusuri bakat kalian menjadi apa. Jadi saya nggak pernah paksa, oh kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi sarjana teknik sipil, kamu harus nggak pernah. Kamu harus jadi orang ekonom, tidak. Biar aja mereka lurus-lurus sesuai dengan bakatnya mereka, tinggal kita dukung, kita dorong. Dan itu yang saya lakukan dari kecil. Tapi dulu terus terang saya cita-cita menjadi polisi. Sehingga saya 2 kali ikut tes akabri gugur, karena saya dipukul polisi waktu itu. Saya bilang, oh saya mau ke Jakarta masuk akabri, nanti saya pulang sudah saya cari kamu. Jadi sudah punya niat begitu, makanya nggak lulus. 2 kali saya nggak lulus masuk polisi. Ya, baik. Ya, berarti dari kelas 4 sampai kelas 6 ini jadi ketua kelas. Tetapi tetap disiplin, begitu Pak Rusli ya? Iya, harus disiplin. Harus disiplin. Sehingga walaupun nilai saya jelek-jelek, tapi gurunya lihat saya rajin. Akhirnya nilai saya dinaikin karena rajin. Iya, iya. Baik, Pak Rusli, ini kita sudah punya penelpon lagi di line telepon kami. Layanan telepon kami ini sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan nama, alamatnya dari mana, mahasiswa atau siswa? Iya, nama saya Prasetyo Darmawan Sumba dari Universitas Negeri Gorontalo. Prasetyo ya, Prasetyo ya, kalau tidak salah. Ya, Prasetyo dari UNG. UNG. Oke, dari UNG. Apa yang ingin ditanyakan? Ada Pak Gubernur di sini sebagai inspirator kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Somba. Alaidin wal faizin, maaf lahir batin. Ya. Baik Pak, begitu panjang perjalanan dan banyak proses yang Bapak sudah lewati sampai detik ini tentunya bukan hal yang mudah. Namun ada yang saya ingin tanyakan terkait dengan falsafah hidup atau prinsip hidup yang Bapak pegang sampai saat ini yang terus memotivasi Bapak dalam melakukan segala aktivitas. Apakah seperti apa Pak? Itu saja? Iya. Oke. Terima kasih Prasetyo dari UNG. Langsung jawab, ini falsafah hidup yang Bapak ini pegang. Bagus sekali. Tentunya saya, seperti saya katakan, terlahir dari anak seorang guru. Itu selalu orang tua saya sampai ibu saya itu mengajarkan, kamu harus berbuat untuk orang banyak. Itu saja. Kamu hidup harus berbuat untuk orang banyak. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia berguna bagi orang lain. Itu saja falsafah ibu saya. Sehingga saya seperti ini, dan jangan heran kalau saya itu dulu SD saja itu pindah-pindah. Bapak saya kan punya kebun di Batu Daa, kita tinggal di Tamanate. Jadi kalau musim panjat kelapa, panen kelapa itu sampai 2-3 bulan. Jadi selama itu juga saya tinggal di Batu Daa, SD. Jadi saya ikut tapi tidak pindah, hanya belajar di SD di Batu Daa. Setelah panjatan kelapa selesai, kita pulang kota, saya masuk lagi agar tidak ketinggalan pelajaran. Tapi saya dari SD kelas 4 kelas 5 itu sudah bawa roda. Jadi roda dengan 2 sapi, ada pagarnya muat kelapa. Nah, setiap red itu saya harus punya jatah 10 butir kelapa. Jadi saya pilih kelapa-kelapa yang bagus sesuai pesanan orang di warung. Saya taruh di depan situ, yang tempat saya berdiri. Begitu lewat warung, saya tinggal tenang 10 ya. Setelah habis panjatan, saya datang ke kantornya, ke warungnya. Berapa butir kelapa saya tadi? Sekian butir, langsung dihitung 1 butir sekian, saya dapat uang lagi. Ya, saya dapat uang, saya simpan untuk jadi bos lagi. Jadi saya kelas 4, 5, 6 itu sudah punya anak buah banyak. Karena ya itu mencari, saya udah bisa mencari, jual tebu, jual kelapa. Jadi setiap ada, dulu istilahnya bersenang itu lagi apa ya? Istirahat. Ada bel keren, wah istirahat. Semua itu anak buah saya kurang lebih 6 orang, teman-teman saya SD itu, saya belanjain. Ada cucur, ada kue kala-kala, ada beapong, ada koki sabongi. Itu saya yang tanggung. Jadi saya udah seperti ya bos waktu itulah ceritanya.
Jadi harus ada uang terus. Tapi kalau saya perintah mereka, satu perintah mereka pasti ikut saya. Itu. Kadang-kadang kita mandi di Kuala, gurunya nggak masuk, saya ajak, ayo kita ke sungai, mandi di sungai. Ada namanya Pombango. Pombango itu tempat yang cukup tinggi, Bu. Nah kita loncat dari atas itu ke air, ya terus berenang, naik lagi, berenang lagi, seperti itu. Jadi inspirasi saya harus berbuat untuk orang itu saja, berbuat yang terbaik untuk orang lain. Dan saya alhamdulillah sudah menikmati itu. Saya sangat senang, sangat bersyukur dan bersemangat tanpa merasakan lelah karena bisa membantu orang lain. Itu motivasi saya. Selama orang itu saya berikan sesuatu dan dia berhasil, tambah semangat lagi saya. Ya, jadi kepuasannya beda. Dulu kan saya pengusaha, mulai dari Bandung sampai Gorontalo. Tapi setelah dari pengusaha, paling yang menikmati karyawan kita sendiri sama keluarga. Ketika saya mendapat untung dan laba dan lainnya, kita kemana-mana. Tapi setelah saya jadi bupati 3 tahun dan gubernur 8 tahun, itu nikmatnya beda. Beda sekali. Karena saya bisa membantu masyarakat. Contohnya pembagian sembako, saya langsung bersyukur, ya Allah. Alhamdulillah bukan saya yang seperti mereka. Alhamdulillah bukan ibu saya, orang tua saya seperti mereka. Udah datang jauh-jauh, panas-panasan hanya untuk menerima sembako. Itu kepuasannya beda. Dibandingkan dengan saya pengusaha dapat untung miliaran, ratusan juta, tidak sebanding dengan kepuasan saya sekarang. Saya sangat puas apabila membantu rakyat saya bisa sukses. Iya, luar biasa ya perjalanan perjuangan dari seorang Pak Rusli Habibie untuk meraih sukses. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para pelajar yang saat ini sedang mendengarkan program Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI Kelas Inspirasi. Sekali lagi program acara kami hari ini Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI Kelas Inspirasi. Dan pendengar, kami masih terus membuka layanan telepon kami, sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya delay ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Iya, baik. Kami menunggu Anda khusus bagi para pelajar yang saat ini mendengarkan siaran kami di Pro 1, Pro 2, Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam program Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI Kelas Inspirasi. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Iya. Ini langsung aja. Iya, baik. Langsung kita ke pertanyaan yang Anda berikan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Namanya siapa? Selamat siang. Siang. Iya, dari siapa? Di mana alamatnya? Dari Vivi Oktaviani Pulukadang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Vivi. UNG ya. Apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Gubernur yang saat ini lagi bersama kita di belajar RRI Kelas Inspirasi? Iya, bisa di... Baik, pertanyaannya berhubung kelas inspirasi ini didengarkan oleh banyak pelajar yang bercita-cita menjadi seperti Bapak Gubernur, sekiranya ada satu hal yang harus dibiasakan sejak dini, yaitu tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, dari kacamata Bapak, apa arti dari sebuah tanggung jawab dan bagaimana caranya membiasakan sikap bertanggung jawab sejak dini? Oke, baik. Terima kasih Vivi. Ini bicara soal tanggung jawab, ya, Pak. Terima kasih Ade Vivi. Jadi tanggung jawab itu korelasinya sangat dekat sekali, sangat berhubungan dengan disiplin. Iya. Jadi sebelum kita bertanggung jawab, kita harus membangun disiplin. Contohnya, disiplin masuk kantor jam 8, harus jam 8. Contohnya pulang kantor harus jam 4 baru pulang. Nah disitulah letak daripada tanggung jawab kita. Jadi harus dibiasakan dulu disiplin. Disiplin waktu, disiplin untuk istirahat, disiplin untuk makan, disiplin dan lain-lain. Itu dulu yang harus kita bangun. Budaya kita, Gorontalo, Indonesia termasuk,
tapi lebih khusus Gorontalo, budaya disiplin ini masih kurang. Contohnya, saya membuat perda tentang area bebas asap rokok. Masih banyak rokok. Tapi begitu lihat Pak Gubernur langsung buru-buru dimatiin. Ini kamu rokok, takut rokok penyakit atau takut gubernur? Nah ini yang disiplin dan tanggung jawabnya kurang. Padahal teman saya itu waktu pembahasan perda itu juga ikut membahas. Ada teman saya, ya mohon maaf, salah satu anggota di DPR. Saya bilang saya buat itu untuk ditaati dan dipatuhi. Jadi ini untuk tanggung jawab itu harus kita disiplin. Makanya dari dulu, coba kita masih ingat, mungkin Ibu Umi juga pernah. Dulu itu kita sekolah, begitu masuk guru itu kita langsung sikap sempurna, ya. Tangan di depan semua. Sikap sempurna, hormat guru. Sekarang guru, bos mau kemana bos? Nah gurunya dipikir temannya. Dulu kita lihat guru saja, itu takut Bu. Nah dengan disiplin kita masih harus punya tanggung jawab. Dan setiap dulu kita masih SD, Mbak Indah, kita ada jadwal tugas. Hari Senin si ini bersihkan tempat ruang kelas. Hari Selasa si ini. Nah dengan timbulnya dan tumbuhnya disiplin kita, disitulah akan timbul juga tanggung jawab. Karena kita sangat berdisiplin. Ya, kira-kira kalau menurut saya itu yang saya alami selama ini. Disiplin, termasuk setelah saya jadi gubernur, disiplin tentang anggaran. Anggaran ini diberikan itu untuk rakyat, ya harus kita kembalikan ke rakyat. Itu salah satu disiplin dan rasa tanggung jawab. Di situ akan timbul tanggung jawab kita ketika kita disiplin. Contohnya, coba kita kalau ke Singapura, tetangga saya nggak jauh. Singapura itu waktu kita mau naik taksi di sana, di terminal di shelter, itu orang ngantri, nggak berebutan. Jadi berdiri 10 orang, ada taksi 2 orang keluar, ada taksi 2 orang keluar, nggak langsung berebutan. Begitu juga rokok. Orang tidak ada merokok di sana. Dan lucunya kalau kita ke sana langsung disiplin jadi. Iya, baik. Tidak merokok di sembarang tempat, naik taksi. Tapi begitu sampai di Cengkareng, kamu lagi yang tadi. Merokok di sembarang tempat, buang ludah di sembarang tempat, berdahak di sembarang tempat, nggak ada malunya. Bulan puasa dia pikir hanya bulan madu, dia makan seenaknya dilihat orang lain. Nah, ini kan hal-hal seperti ini. Iya, intinya tanggung jawab itu identik dengan kedisiplinan. Disiplin dulu yang harus disiplin dulu. Iya, baik. Terima kasih Pak Gubernur. Kita masih terus bersama pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di program acara kami Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Kelas Inspirasi.